Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk mengolah data secara deskriptif dengan software SPSS. Di sini saya akan menggunakan contoh data, yaitu untuk data kategorikal dan untuk data kontinu. Oke, di sini contoh datanya yaitu jenis kelamin dan status gizi. Nah, di sini saya punya 20 data, kemudian tipe datanya itu masih tipe huruf yaitu string. Di sini kita ubah dulu ke angka agar bisa diolah. Nah, kalau datanya sudah angka, bagaimana? Apakah bisa langsung dimasukkan ke software SPSS? Tentu saja bisa. Nah, ini kita ubah dulu. Di sini saya blok, saya menggunakan find and replace. Kita replace kode perempuan sebagai kode 2, replace all. Kemudian kode laki-laki itu menggunakan angka 1. Nah, kalau sudah, kita lanjut, kita kopikan data ini, 20 data ini langsung ke SPSS. Di SPSS kita masuk ke bagian data view. Nah, di variabel 1 ini kita bisa langsung klikkan paste. Nah, untuk memberikan identitas, kita klik variabel view, kemudian kita beri nama jenis kelamin. Kemudian labelnya kita gunakan, kita beri keterangan jenis kelamin. Karena tidak ada desimal, maka desimal bisa dihilangkan. Nah, kemudian kita masukkan kodenya, yaitu 1 sebagai laki-laki dan 2 sebagai perempuan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah measure atau ukurannya, yaitu kita ganti menjadi nominal. Baik, kalau sudah, kita lihat di sini sudah menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau mau melihat codingnya bisa klik di sini ya, value label. Oke, selanjutnya kita ke bagian analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, untuk menganalisis data tipe kategorikal, baik nominal ataupun ordinal, kita gunakan frequencies. Kalau untuk data tipe continue, apakah itu interval ataupun rasio, kita bisa menggunakan frequencies dan descriptives. Kita pilih frequencies. Nah, ini variabel jenis kelamin kita pindah ke kanan, kemudian statistiknya bisa dikosongi saja karena ini untuk tipe data kontinu. Chartnya kalau mau ditampilkan kita bisa pilih bar chart atau diagram batang dan juga pie chart atau diagram lingkaran. Untuk histogram kita gunakan untuk data kontinu. Nah, apakah yang mau ditampilkan? Apakah frekuensis atau persentase? Itu kita pilih persentase. Kemudian formatnya bisa dipilih mau ditampilkan secara naik atau turun berdasarkan besar kecilnya data. Nah, kalau sudah, centang display frekuensi tabel. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya kita bisa baca di bagian output view. Kita tunggu sebentar. Ini tabelnya sudah muncul, ada yang valid sejumlah 20, missing ini data yang kosong. Kemudian bisa kita baca bahwa laki-laki ada sejumlah 11, sementara perempuan 9, yaitu 55% dan 45%. Kemudian kita bisa baca untuk yang jenis kelamin, di sini ada diagramnya. Untuk data ini bisa langsung kita copy dan paste untuk ke MS Word ataupun Excel juga bisa, PowerPoint juga bisa, tetapi untuk penyajian data tidak serta-merta kita sajikan dalam bentuk seperti ini, tetapi kita buat tabelnya dulu. Nah, untuk penyajian data deskriptif tipe data kategorikal ada di gambar tabel 1 seperti ini bentuknya ya. Ada nomor, jenis kelamin, jumlah dan persentase. Kemudian kita ke diagramnya. Diagramnya ini diagram batang agar lebih informatif bisa kita tambahkan labelnya. Caranya diklik 2 kali. Nah, di sini kita bisa pilih tampilkan data label, show data label. Oke, ini untuk mengedit data-datanya ada di sini. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung dipilih copy, kemudian paste di tempat yang ingin kita tuju, seperti itu.
Oke, kalau sudah itu untuk data deskriptif kategorikal, kita ke data kontinu. Berikutnya, contohnya adalah menggunakan status gizi. Ini ada 20 data, mulai macam-macam ya datanya, ada minus, ada yang plus seperti itu ya. Nah, untuk mengkategorikannya nanti kita gunakan kategori dari Permenkes yang baru, tapi kita lakukan dulu untuk analisis yang data numerik seperti itu ya. Kita pilih, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita copy, kita paste. Perlu kita perhatikan sebelum mengcopy dan paste ke software SPSS itu apakah sama-sama menggunakan titik atau koma. Kalau menggunakan koma bisa nanti angkanya hilang, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Nah, ini kita buka ke data view. Saya masukkan variabelnya di sini adalah data status gizi. Nah, ini tempat saya tidak hilang ya, masih sama, cuma nolnya tidak tertulis kalau di depan angka koma. Kita pilih ke bagian name, kita berikan nama BBU, kemudian labelnya adalah status gizi. Nah, karena datanya berupa numerik atau data kontinu, maka kita tidak perlu memberikan values. Nah, tinggal misalnya kita ganti scale. Di sini kita pilih untuk mendeskripsikannya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Descriptive, bisa juga frekuensi juga bisa. Kita coba dulu yang deskriptif. Kita pilih tipe data yang sesuai, kemudian optionnya itu kita bisa standar deviasi, rata-rata, minimum, maksimum, varians juga bisa. Kurtosis itu untuk ketinggian kerendahan dari suatu diagram, kemudian skewness itu kemiringan, kemencengan. Ini mau, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya, angkanya status gizi minimumnya min 3, maksimumnya plus 1,61, rata-rata min 1,1. Itu tadi kalau menggunakan deskriptif. Bisa juga kita menggunakan frekuensis. Kita coba analyze deskriptif statistik frekuensis. Yang dimasukkan adalah data status gizi BB Perpung. Kemudian kita pilih statistik yang mau ditampilkan apa, bisa rata-rata, median, mode, kemudian standar deviasi, varian, minimum, maksimum, juga bisa kemencengan. Oke. Kemudian display frekuensi table tidak perlu, kita pilih oke. Nah, ini, tadi tabelnya kecentang ya. Ini bisa kita baca sama ya, minnya min 1, median min 1, kemudian rata-rata tadi sama, maksimal dan minimalnya bisa kita baca di bawah min 3 dan plus 1. Nah, untuk penyajiannya, untuk data kontinu bisa dilihat di tabel 2, yaitu deskripsinya seperti ini. Ada rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Kemudian variabel yang Anda dianalisis bisa dituliskan di sebelah kiri. Oke, nah berikutnya bagaimanakah kalau kita mau mengkategorikan data kontinu ini menjadi suatu data kategorikal, apakah itu nominal ataupun ordinal. Nah, ini kita bisa menggunakan fasilitas transform, kemudian record into different variable. Nah, berat badan menurut umur ini ada sejumlah kategorinya. Kita akan menggunakan kategori di sini yaitu Permenkes nomor 2 2020. Ada 4 kategori yaitu berat badan lebih, normal, berat badan kurang, dan berat badan sangat kurang. Nah, ini ya, kalau berat badan lebih itu ketika Z-score-nya ada di atas atau lebih dari 1, kemudian normal itu antara min 2 sampai plus 1, kemudian kurang itu min 2 sampai min 3, sementara sangat kurang itu di bawah min 3. Nah, ini akan kita masukkan ke SPSS agar bisa langsung terkategorikan datanya secara otomatis. Baik, kita kembali ke SPSS-nya. Ini datanya, kita gunakan transform, kemudian kita record into different variable, yang artinya adalah ingin mengkode suatu variabel menjadi variabel yang baru lagi. Kita klik, kita pilih yang sesuai variabelnya, status gizi tipenya adalah
continue. Kemudian mau dijadikan apa? Nama yang baru misalnya BBU ordinal. Nah, labelnya adalah status gizi ordinal. Kemudian kita pilih change. Kemudian kita klik out and new value. Di sini kita akan memberikan kode untuk variabel yang baru. Nah, ini di sini adalah variabel yang lama sebelah kiri, sementara sebelah kanan nanti adalah kode untuk variabel yang baru. Kita mulai dari ada 4 variabel, nanti kita mulai dari variabel yang kode yang paling atas dulu, yaitu status gizi lebih. Nah, status gizi lebih kita tahu mulai dari plus 1 ya, tadi kita gunakan 1,01, range value through highest-nya adalah highest-nya 1,01. Nah, value-nya adalah 1 untuk kode yang baru. Kemudian kita klik add. Sementara untuk kategori min 2 sampai plus 1 kita gunakan range-nya. Jadi yang atas ini adalah yang bawah min 2-nya, kemudian sampai plus 1. Nah, kita kategorikan 2. Ini adalah status gizi normal. Kemudian untuk min 3 sampai min 2 ini nanti masuknya sebagai variabel angka untuk status gizi kurang. Value-nya adalah 3. Kemudian kita klik add. Kemudian untuk di bawah min 3 kita gunakan lowest, range lowest true value. Nah, ini min 3,01. Ini kategorinya adalah 4 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita klik continue, kita cek di bagian data view. Nah, ini ya, ada berat badan menurut umum, berat badan ordinal. Ini sudah terkategorikan tetapi belum bisa dibaca. Kita isikan identitasnya di sini di bagian values-nya. Nah, bagian values tadi 1 itu adalah berat badan lebih atau status gizi lebih. Kemudian 2 itu adalah normal. 3 itu adalah kurang. Sementara 4 adalah sangat kurang. Kita cek apakah pengkategorian kita sudah benar atau belum. Ini kemudian kita menuju ke data view. Nah, ini min 1,25 masuknya adalah normal, kemudian 1,61 masuknya status gizi lebih ya, karena di atas plus 1. Kemudian sangat kurang itu adalah di bawah min 3 ya, ini min 2,27 karena antara min 2 sampai kategorinya salah ini sepertinya. Ya, sangat kurang ini change. Kemudian yang kedua adalah kurang. Nah, ini sudah benar ya. Jadi min 2,17 masuknya status gizi kurang, sementara min 3,26 masuknya status gizi sangat kurang. Kalau sudah terkategorikan, ini kalau mau dilihat kodenya balik seperti ini, kita bisa gunakan value label, tinggal dianalisis deskriptif, analyze, deskriptif, kemudian frequencies. Yang kita pilih adalah status gizi yang ordinal. Seperti itu. Chartnya kalau mau ditampilkan boleh bar chart, boleh pie chart juga boleh, persentase atau frekuensi juga boleh. Statistik tidak perlu dicentang karena kita menganalisis data tipenya adalah ordinal. Ini standar deviasi tidak perlu, varian juga tidak perlu. Kemudian display frekuensi tabelnya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya, yang status gizi lebih ada 1 orang sebesar 5%, normal 13, 65%, kurang 5 orang, 25%, sangat kurang 1, kemudian
totalnya 20-100%. Pastikan tidak ada yang missing di sini. Oke, kalau sudah kita lihat di sini sudah ada pie chartnya. Tinggal di copy paste, kita masukkan ke password. Itu untuk tutorial analisis data deskriptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.